Perkenalkan, nama saya Victrisius Krisnanto Bagus Satriatama dengan NIM 2211344107. Di sini saya akan menceritakan tentang timun mas. Alkisah, suatu saat di Jawa Tengah hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara. Ia hidup sendirian sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun yang lalu. Mbok Srini ingin sekali mempunyai anak, tapi Mbok Srini bingung. Di desa itu terdapat satu gua. Di dalam gua itu terdapat gendruwo yang bisa mengabulkan segala keinginannya. Mbok Srini terus datang ke gua itu dan meminta ingin mempunyai anak. Gendruwo menjawab, "Aku bisa mengasihi kamu anak, tapi dengan perjanjian bila anak itu berumur 6 tahun akan kuambil kembali." Mbok Srini terus terdiam dan berpikir. Mbok Srini menyetujuinya dan berkata ke gendruwo, "Oke, setelah 6 tahun boleh kau ambil kembali." Setelah itu Mbok Srini pulang dan tidur. Di malam hari Mbok Srini mimpi ketemu dengan gendruwo yang ada di goa itu. Gendruwo bilang, "Ambillah sebuah buah di bawah pohon di tengah hutan." Paginya Mbok Srini langsung pergi ke hutan mencari buah yang terdapat di bawah pohon yang besar. Mbok Srini menemukan buah timun yang berwarna emas dan membawanya kembali. Setelah membuka timun itu, Mbok Srini mendapatkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Srini menamainya Timun Mas. Setelah beberapa tahun, Mbok Srini hidup bahagia dengan Timun Mas. Timun Mas juga hidup bahagia dengan Mbok Srini. Disitulah Mbok Srini berpikir, dia sangat sayang sekali dengan Timun Mas, tidak mau Timun Mas diambil gendruwo lagi. Setelah 6 tahun, gendruwo datang ke rumah Mbok Srini untuk menagih janjinya. Mbok Srini bilang, "Tunggu dulu gendruwo, akan ku kasih anakku ini setelah berumur 11 tahun. Kalau sekarang masih kecil," katanya begitu. Setelah itu gendruwo mengiyakan. Gendruwo pergi lagi. Setelah Timun Mas berumur 11 tahun, gendruwo kembali ke situ lagi untuk menagih janjinya. Dan ternyata Mbok Srini tidak rela jika Timun Mas diambil gendruwo lagi. Timun Mas dikasih sebuah 3 kantong berisi emas, diberikan 3 kantong sebuah bubuk, dan Mbok Srini menyuruh Timun Mas untuk berlari ke hutan sejauh-jauh mungkin. Ternyata gendruwo mengejar Timun Mas sampai ke dalam hutan. Timun Mas melemparkan 1 kantong yang berisikan biji-biji timunan. Ternyata timun itu langsung bisa tumbuh besar
dan melilit genderuwo. Ternyata genderuwo masih bisa lepas. Yang kedua, masih kejar-kejaran dengan timun mas dan genderuwo, masih masuk ke dalam hutan. Timun mas melemparkan kantong kedua ke dalam sungai. Jadilah sebuah ombak yang besar menghantam genderuwo, tetapi genderuwo masih bisa melepas. Yang ketiga, timun mas berlari ke atas bukit. Timun mas melemparkan kantong yang ketiga ke bawah ke arah genderuwo. Jadilah lautan magma. Genderuwo jatuh ke dalam lautan magma itu dan terbakar habis. Setelah itu, timun mas kembali ke rumah dan ketemu Mbok Srini.